dan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Kembali lagi sama Kang Hidat di cerita Kang Hidat. Jika kita berbicara mengenai bangsa Aceh ataupun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, tidak akan habisnya. Sangat menarik untuk dibahas karena di sana banyak melahirkan para pahlawan dan ciri khasnya adalah keteguhan hati para rakyat yang mempertahankan prinsip, mempertahankan harga diri. Nah, Kang Idat kali ini ingin membahas mengenai provinsi paling ujung di Pulau Sabang, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Rakyat Aceh memiliki keistimewaan karena apa? Kang Idat membaca kabar bahwa 4 pulau yang ada di wilayah Nanggro Aceh Darussalam diakuisisi atau dirubah oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menjadi wilayah bagian Sumatera Utara. Kita tidak akan fokus mengenai kabar tersebut, mengenai kenapa bisa terjadi perpindahan tersebut. Kita fokus pada sejarah bangsa Aceh sendiri, dan dari kabar itu memang membuat rakyat Aceh marah, seperti mengorek-ngorek luka lama yang belum saja sembuh. Seperti kita tahu, di Aceh ditandatangani perdamaian damai antara gerakan separatis GAM dengan pemerintah NKRI di Helsinki, Finlandia itu pada tahun 2005 setelah terjadinya tsunami Aceh. Diuji berat, Aceh rakyatnya itu diuji berat. Kemudian kenapa bangsa Aceh bisa sekuat tersebut? Kita mulai dari menyebarnya agama Islam pertama dari semenanjung Aceh. Islam menyebar melalui jalur laut di Aceh itu karena memang jalur masuk perdagangan lintas laut, dan kerajaan atau kesultanan pertama di sana adalah Kesultanan Samudra Pasai dengan Sultan Al-Malikul Saleh yang paling terkenal, nisan batunya itu besar gitu kan. Di sana terukir nama dan juga tahun beliau lahir, kemudian beliau wafat. Kemudian diteruskan dengan Kesultanan Aceh yang paling terkenal ada Sultan Iskandar Muda. Nah, kemudian memasuki masa kolonialisme, seperti kita tahu ataupun teman-teman yang belum mengetahui, sebenarnya pemerintah kolonial Belanda waktu itu mengalami 2 perlawanan terhebat di Nusantara karena memang Indonesia waktu itu belum lahir. Perlawanan yang luar biasa itu di Aceh dan juga di Pulau Jawa. Kalau di Aceh itu memang rakyatnya, dan di Pulau Jawa itu kita mengenal Perang Jawa yang memang hanya 5 tahun tapi memberikan dampak kerugian yang begitu luar biasa bagi pemerintah kolonial, sampai-sampai kalau dijumlahkan 20 tahun, semua biaya, semua pendapatan dari daerah koloninya jika disatukan selama 20 tahun baru bisa tergantikan untuk Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Sering disebut Perang Ba'da Maghrib ya. Jadi 1730 sampai 17 berapa gitu kan, sampai 18 sekian. Nah, kembali lagi ke Aceh. Rakyat Aceh memberikan perlawanan yang luar biasa. Kita mengetahui juga pahlawan-pahlawan Aceh, salah Tengku Umar, kemudian Tengku Cikditiro, ada Cut Mutia yang makamnya itu di atas gunung dan baru ditemukan dan dipelihara sekarang oleh pasukan TNI di sana. Kemudian Cut Nyadin yang harus diasingkan dan meninggal
tinggal di Sumedang, makamnya ada di Sumedang. Sampai sebegitunya perlawanannya, sampai titik darah penghabisan. Luar biasa. Inilah nilai-nilai kepahlawanan dan prinsip yang harus kita contoh dari bangsa Aceh. Kan? Sampai sangat merugikan dan ditaklukkannya itu karena propaganda licik dari pemerintah kolonial Aceh ditaklukkan. Kemudian pada saat masa mempertahankan kemerdekaan, rakyat Aceh jasanya pada pemerintah yang waktu itu baru lahir luar biasa. Rakyat Aceh patungan, atau yang kalau orang Sunda sering disebut udunan untuk membeli pesawat pertama bagi Indonesia. Pesawat yang digunakan perjalanan para pemimpin dari daerah A ke daerah B ke C, ke sana kemari, itu menggunakan pesawat tersebut. Dan itulah jasa dari rakyat Aceh. Dan pesawat itu sekarang dimuseumkan. Nah, kemudian yang kedua yang perlu teman-teman ketahui, yaitu pada saat pembangunan Monas itu, mos di pucuknya itu adalah juga pemberian hibah ataupun dari kedermawanan seorang pengusaha Aceh. Ya, jadi kembali lagi rakyat Aceh. Dan yang juga mengusulkan Bung Karno atau Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia, untuk menjabat presiden seumur hidup adalah dari rakyat Aceh. Tapi kenapa saat ini rakyat Aceh, daerah Aceh itu seperti dianaktirikan, seperti diabaikan, dan jika marah, kalau sudah marah baru bisa diperhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang rasa sakit rakyat Aceh itu begitu kuat ya, begitu dalam. Bagaimana pada saat perjuangan lu ingin memerdekakan, terus juga perjuangan rakyat Acehnya luar biasa, merebut kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaannya. Rakyat Aceh begitu gigih berjuang. Tapi setelah kemerdekaan, terutama mohon maaf jika harus disebutkan pada masa pemerintah presiden kedua, mulai timbul 1976, GAM diproklamasikan di Pegunungan Halimun di Aceh oleh Tengku Hasan Ditiro, yaitu cucu pahlawan Tengku Cik Ditiro. Karena melihat kekayaannya digaruk, kemudian minyaknya juga diambil, tapi kesejahteraan rakyat Acehnya sendiri tidak ada. Maka demi harga diri, demi kesejahteraan rakyat Aceh, menurut kepercayaan dan keyakinan mereka harus dimerdekakan, maka lahirlah Gerakan Aceh Merdeka, diproklamasikan oleh Tengku Hasan Ditiro, yang harus sampai akhir hayatnya, sampai beberapa puluh tahun mengasingkan atau terasingkan di luar tanah kelahirannya, berpindah-pindah sampai di Uni Eropa ya, di Eropa sana. Setelah kemerdekaan, setelah penandatanganan perdamaian, beberapa tahun kemudian baru Tengku Hasan Ditiro pulang ke Aceh, berziarah ke makam para leluhurnya, menemui rakyat yang diperjuangkan Tengku Hasan Ditiro mati-matian untuk harga diri dan prinsip masa depan rakyat Aceh sendiri. Sekarang saat ini luka itu semacam diorek kembali oleh pemerintah, bukannya harus disejahterakan, tapi diorek kembali. 4 pulau di Aceh, wilayah Aceh itu diakuisisi dan dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara, seperti memang untuk memperkeruh atau membangkitkan perlawanan kembali rakyat Aceh. Tidak hanya juga perlawanan tidak hanya lahir dari seorang
laki-laki di Aceh, tapi perempuannya juga. Ya tadi kita sebutkan ada Tengku Cut, mohon maaf, ada Cut Mutia, Cut Nyadin, kemudian ada Malahayati pada masa pemerintahan kesultanan yang memimpin pasukan Inong Bale, pasukan perempuan yang luar biasa gagah beraninya. Nah, seperti jangan coba-coba untuk menguruk atau mengorek kembali luka rakyat Aceh. Kegigihannya dalam berjuang, jelas senjatanya, masa konflik dengan pemerintah NKRI. Kalau diceritakan, Kang Edad ada cerita dari teman yang pernah tugas di sana, Pertamina, pada masa konflik tersebut mengerikan. Dan tidak mungkin Kang Edad diceritakan secara terbuka karena begitu miris, begitu ngeri. Kalau teman-teman juga melihat di channelnya Richard Enson di atas 12 itu mengundang Bang Jerry, beliau kan kelahiran Aceh dan menceritakan pada masa konflik kenapa beliau pindah dari Aceh. Begitu luar biasanya pada masa konflik gitu kan, sampai ditandatanganinya perdamaian tahun 2005 di Helsinki, Finlandia, dan pemerintah Finlandia sendiri menjadi juru bicara perdamaian antara Aceh dengan NKRI pada masa juga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakilnya Bapak Yusuf Kala. Pada masa tersebut dicapai kesepakatan perdamaian sampai saat ini. Namun untuk tradisinya di sana masih ada penerus Wali Nangro. Wali Nangro pertama adalah Tengku Cik Ditiro, dan yang ke-8 adalah cucunya sendiri yaitu Tengku Hasan Ditiro yang meninggal setelah pulang ke Aceh hanya 1 atau 2 tahun setelah pulang, karena mungkin juga suatu istilahnya suatu isyarat perdamaian Aceh dan beliau ingin pulang ke Aceh dan tepat beliau meninggal di sana. Itu saja teman-teman. Semoga hal ini bisa memberikan pencerahan kenapa sebenarnya alasannya dibalik kemarahan rakyat Aceh, kenapa 4 pulau di wilayah Nangro Aceh Darussalam diakuisisi oleh pemerintah pusat dan dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara, semacam ingin mengorek gitu kan. Ini jangan sampai terjadi. Gubernur Aceh telah mencoba untuk berdamai, mencoba menenangkan rakyatnya, kemudian dengan Gubernur Sumatera Utara, tapi seharusnya pulau tersebut dikembalikan lagi ke wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam demi perdamaian, demi kondusivitas di Aceh, dan demi masa depan rakyat Aceh sendiri. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.